dia bekerja optimal. Nah, itu perlu dievaluasi. EP4 ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan. Artinya dibakukan sini kita perlu buat SK-nya. Bagaimana SOP ya. Pencatatan itu artinya mencatat, menarsipkan ya. Misalkan sebuah pertemuan. Nah, ini pencatatannya seperti apa? Ya, membuat notulanya seperti apa? Kemudian pelaporan. SOP pelaporan itu seperti apa? Ya, ada beberapa laporan baik internal dan eksternal. Ini juga harus kita buatkan SK-nya. Kriteria 138 EP1 ya, rencana operasional klinik yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan klinik. Rencana operasional di sini adalah tahunan ya. Jadi setiap 1 tahun ya. Itu juga bisa dikatakan program ya. Apakah dia sesuai dengan visi dan misinya? Kemudian rencana operasional itu juga disusun berdasarkan hasil penilaian kinerja pelayanan. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang logis, karena untuk menyusun rencana operasional misalkan tahun 2020, maka itu berdasarkan hasil penilaian dari kinerja tahun 2019. Jadi dari tahun sebelumnya ya. EP3, rencana operasional tersebut memuat rencana kegiatan dan penganggaran. Jadi ini kita buatkan lampiran juga untuk anggaran biayanya ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja pelayanan tersebut. Kriteria 139 EP1, pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan klinik diidentifikasi ya. Ini lebih ke arah pihak eksternal mana ya yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan klinik. Misalkan dinas kesehatan kita identifikasi keterkaitannya dalam hal apa, seperti itu. Itu nanti akan dijelaskan di EP2 ya. EP2 ini adalah peran dari masing-masing pihak ya. Misalkan dari laboratorium ya, laboratorium rujukan ada, rumah sakit rujukan ada. Nah, perannya dalam hal ini sebagai apa nanti? EP3, dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saya yakin semua klinik sudah ya melakukan komunikasi dan koordinasi. Tapi sekali lagi pendokumentasiannya lemah ya. Jadi di dalam hal ini bagaimana teman-teman di klinik membuktikan ke surveyor bahwa sudah dilakukan komunikasi. Oleh karena itu ya biasanya notulen atau notula itu sangat penting diperlukan di sini ya. Selain itu juga bisa misalkan dalam hal rujukan, berarti ini kita membuktikan dengan fotokopi ya form rujukan. EP4, dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan klinik ya. Evaluasi ini dilakukan bisa secara internal saja mengenai peran sertanya, apakah sudah aktif ya, pasif, atau masih ada yang perlu ditingkatkan. Kalau sudah aktif ya silakan, itu berarti tinggal dipelihara. Yang penting ada pertemuan ini, dan ketika evaluasi ini pasti yang dibutuhkan ada dokumentasinya, yaitu berupa uang ya, undangan, absensi, notula, dan gambar. Kriteria berikutnya 1310, ada panduan mutu klinik ya.
Panduan mutu klinik ini salah satu panduan utama ya. Juga ada tata naskah seperti itu ya, yang memang setiap klinik mempunyai perbedaan ya. Perbedaannya itu tergantung dari kapasitas klinik ya. Ketika kapasitasnya besar, tentu saja program ini panduan mutunya akan juga semakin lengkap ya, dan juga indikator mutu di sini juga akan semakin banyak ya. Inilah perbedaan dari panduan mutu setiap klinik. Jadi ini pun tidak mungkin sama ya. Ini yang kita harus mencoba membuat secara tersendiri ya. Jadi betul-betul disesuaikan dengan kapasitas kliniknya. EP2 ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan pelayanan. Di sini yang dimaksud adalah pedoman pengorganisasian dan juga pedoman pelayanan ya. Atau juga bisa panduan ya mengenai suatu pelayanan tertentu atau kegiatan tertentu. EP3 ada prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai kebutuhan. Di sini kita memberikan bukti ya, berarti ini SOP ya. Ada sekian SOP untuk pelaksanaan kegiatan di klinik ya. Kita kalau bisa juga tunjukkan semua ya, selengkap mungkin ini. EP4 ada prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman. Berarti diminta SOP lagi. Pengendalian dokumen kita masih ingat yang stempel-stempel ya, bagaimana pendokumentasiannya ya, bagaimana pemeliharaannya seperti itu. EP5 ada panduan yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur. Di sini yang diminta adalah panduan tata naskah. Ya, jadi kita bisa tahu, oh ternyata kalau membuat SK itu formatnya ya seperti ini ya. Kemudian hurufnya seperti ini. Ya. Sistematikanya seperti ini. Menyusun pedoman juga, prosedur juga dan lain sebagainya. Sampai juga dengan panduan ya. Kriteria 1311 EP1 ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen. Jadi di sini yang diminta adalah SK. Bagaimanakah SK untuk melakukan komunikasi internal ya. Artinya apa? Komunikasi internal ini yang formal. Formal ini berarti berupa pertemuan atau rapat ya. Rapat ini juga ada jenjangnya. Kalau kita mulai dari atas, berarti ini ada rapat tinjauan manajemen. Kemudian di bawahnya rapat apa? Kita bisa namakan mungkin rapat struktural. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada rapat apa lagi? Rapat koordinasi. Sampai dengan rapat unit. Ya. Dan juga bisa saja kita tambahkan rapat insidental seperti itu ya. Masing-masing rapat ini kita jelaskan di EP2 prosedurnya bagaimana prosedurnya ya. Siapa yang mengundang, siapa yang diundang ya, siapa pimpinannya, durasinya ya. Ini kita jelaskan, frekuensinya juga. Misalkan kalau rapat unit itu pimpinannya adalah kepala unit, pesertanya adalah staf unit, frekuensinya berapa kali? Seminggu sekali misalkan. Durasinya berapa lama? Nah ini ya. EP3 komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan. Ini biasanya kita menunjukkan bukti ya, bukti pertemuannya.
EP4 juga komunikasi itu sudah dilaksanakan dan didokumentasikan. EP5 ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal. Jadi di sini yang perlu kita buat teman-teman adalah form untuk notulanya ya. Jadi untuk catatannya pertemuan itu seperti apa, ini yang kita seragamkan. Nah di situ harus ada satu rekomendasi ya, adanya suatu rekomendasi, dan rekomendasi ini kalau bisa dijalankan ya, artinya dijalankan itu berarti ditindaklanjuti, sehingga pertemuan berikutnya itu sudah ada tindak lanjut, dan ini pun juga dicatat lagi ya di dalam notula pertemuan yang berikutnya. Kriteria 1312 EP1 ada kajian dampak kegiatan klinik terhadap gangguan atau dampak negatif terhadap lingkungan. Ya. Kajian ini sebenarnya dinamakan juga manajemen risiko ya. Ini sudah mulai kita membahas tentang manajemen risiko. Ya. Artinya dampak klinik ini apa yang negatif untuk lingkungan? Apakah mungkin kita ada pencemaran airnya ya? Mungkin juga malah pencemaran udara ya kalau kita bakar-bakar sampah ya, atau gangguan kebisingan ya. Ini selalu kita kaji. Kemudian EP2 ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat program dan kegiatan klinik. Berarti di sini yang diminta adalah SK. Bagaimana SK tentang program manajemen risiko di sini ya, atau pengelolaan risiko. EP3 ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan atau dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi analisis risiko tadi ya tidak hanya menceritakan tentang potensi gangguan, tetapi kira-kira apa solusinya ya. Jadi evaluasi dan tindak lanjutnya itu apa ya, supaya mencegah terjadinya dampak. Kriteria 1313 EP1 ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh pimpinan dan pemangku jabatan untuk menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional. Di sini yang diminta adalah SOP, ya. Monitoring yang dilakukan oleh pimpinan klinik ataupun struktural. Ya. Jadi setiap pemangku jabatan nantinya akan memonitoring staf pelaksana sesuai tidak dengan yang tercantum dalam uraian tugasnya ya, atau dalam perencanaan operasionalnya. EP2 ada indikator yang digunakan untuk monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan. Nah, di sini tentu saja di dalam form monitoring perlu dicantumkan beberapa indikator ya. Misalkan untuk kita menilai kebersihan, berarti tidak ada lantai yang licin, itu adalah salah satu indikator. Kita melihat pelaksanaannya apakah sesuai ya. Monitoring bisa dilakukan dengan frekuensi yang tertentu ya, misalkan 1 bulan sekali saja ya. Yang penting adalah konsistensinya sebenarnya ya, tidak terlalu sering ya, hanya di awal saja, setelah itu tidak dilakukan ya, ini akan sia-sia. EP3 ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelayanan dan tindak lanjutnya baik oleh
pimpinan-pimpinan maupun pemangku jabatan. Jadi SOP-nya tadi ya, monitoring sekaligus tindak lanjutnya ya. Bisa saja pada saat monitoring tersebut sekaligus langsung memberikan supervisi ya. Supervisi pun itu sudah termasuk sebagai tindak lanjut ya. Atau beberapa yang tidak bisa langsung atau seketika, maka juga dilakukan bertahap. EP4 ada mekanisme untuk melakukan revisi. Di sini yang diminta adalah SOP berarti ya, SOP untuk melakukan revisi terhadap perencanaan operasional. Jika diperlukan ya, berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan ya. Jadi dari satu rencana kegiatan tahunan tadi, kalau misalkan perlu direvisi, misalkan targetnya pelatihan terlalu banyak, ya, bisa saja tidak terselenggara, ya seperti itu. Maka mungkin ini bisa diganti mungkin dengan pelatihan lain, ya. Ataupun juga misalkan targetnya terlalu sedikit, nah, padahal masih ada pelatihan yang lain yang harus diikuti, maka terjadi revisi ya, berupa penambahan target untuk pelatihan. Kriteria 1314 EP1 ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja pelayanan yang dilakukan oleh pimpinan dan pemangku jabatan. Jadi sekarang yang diminta adalah SOP. Bagaimana penilaian kinerja oleh masing-masing pemangku jabatan. EP2, penilaian tersebut difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Jadi adanya keterkaitan ya antara yang dinilai kinerja itu juga dengan programnya. EP3, pimpinan menetapkan tahapan pencapaian indikator untuk mengukur kinerja klinik sesuai dengan target yang ditetapkan. Misalkan di sini adalah target yang ditetapkan 100% ya. Tetapi kita membuat tahapannya. Ya, apakah langsung 100 ya? Bisa mulai dari 80 dulu, kemudian 90%, kemudian menjadi 100% sesuai dengan yang ditetapkan. EP4, monitoring dan penilaian kinerja dilakukan oleh pimpinan dan pemangku jabatan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program kegiatan. Jadi formulir monitoring ini sebaiknya memang dibuat selengkap mungkin sehingga ketika satu kali jalan dalam hal memonitoring ini sudah bisa untuk menilai atau memonitoring setiap indikator yang diminta di dalam standar ini. EP5 ada tindak lanjut ya, selalu diminta apa hasilnya dari monitoring kemudian ditindaklanjuti apa tidak ya. Kriteria 1315, pimpinan klinik mengikut sertakan pemangku jabatan dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran klinik, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, maupun monitoring penggunaan anggaran. Inilah satu ajakan yang bagus sebenarnya dalam akreditasi ya. Ini tentang koordinasi. Jadi di dalam EP ini yang diminta adalah kebersamaan. Ya. Jadi seringkali anggaran, ya, perencanaannya, ya, maupun yang hal-hal yang lain, ya, itu kita tidak duduk bersama. Ya. Tahu-tahu kemudian ada RAB-nya. Nah, inilah yang kita perlu ubah, ya. Ini kebiasaan itu dengan duduk bersama
dengan undangan dari pimpinan klinik ya, itu kita mencoba menyepakati mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penggunaan, monitoringnya seperti apa ya. EP2, ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan klinik. Ini sederhana ya, karena sudah juga dibahas di atas. Setiap jabatan atau bahkan pelaksana itu mempunyai uraian tugas dan juga termasuk tanggung jawabnya. EP3, ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Ini tidak sulit ya. EP4, kejelasan pembukuan. EP5, ada mekanisme melakukan audit. Jadi SOP-nya seperti apa untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan ya. Jadi ini kinerja pengelola keuangannya. Kemudian EP6-nya ada hasil audit dari penilaian kinerja keuangan klinik ya. Apakah mau menggunakan pihak ketiga misalkan, boleh saja, ataukah secara internal ya, artinya pemilik ataupun yang orang yang diberikan tanggung jawab itu melakukan audit internal ya, bisa saja ya untuk keuangan. Intinya adalah audit keuangan ini kan apakah ada kesesuaian ya antara pengeluaran dengan bukti-bukti pengeluaran tersebut ya, jumlahnya ya, apakah sudah sesuai. Kriteria 1316 EP1 ditetapkan petugas pengelola keuangan. Jadi siapa namanya ya? Jadi ini ada SK-nya ya. Pengelola keuangan bisa saja orang yang ada di dalam struktur organisasi tersebut ya. Kalau memang dia langsung muncul nama unit tersebut dan pasti ada nama kepala unitnya. EP2 uraian tugas sudah jelas. Sudah kita buat di atas ya. EP3, pengelolaan keuangan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Ya, berarti ini sesuai standar akuntansi atau tidak. Kemudian peraturan yang berlaku tadi dan rencana anggaran. Ya. Intinya juga harus sesuai dengan rencana anggaran ya yang disusun. Ya, ini sesuai juga dengan rencana operasionalnya. Ya. Apakah melebihi, apakah ada kecenderungan, ya, over budget seperti itu. EP4, laporan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi laporannya ini akan berapa lama ya, kemudian itu berarti periode, kemudian jenis laporannya seperti apa saja ya, laporan keuangannya, neraca, rugi laba ya, dan seterusnya, ini termasuk dalam laporan keuangan. EP5, dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan ya, hasilnya hampir sama dengan yang tadi. Tetapi di sini diminta hasil ya, hasil dari audit itu harus ditindaklanjuti. Ya. Inilah poin tambahannya untuk EP5. Sekarang kita ke kriteria 1317. EP1, dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia. Nah, data di sini juga bisa kita artikan sebagai laporan. Ya. Laporan apa yang harus tersedia di klinik? Ya, laporan dari setiap unit. Misalkan laporan dari rekam medik, ya. Bahkan juga laporan keluar apa yang diminta. Ini harus kita buat daftarnya, ya. Dan informasi apa saja yang terpajang di klinik ya. Misalkan kita tempel di dinding
informasi tentang alur pelayanan, kita buat bannernya. Nah, ini kita catat di dalam satu daftar, ya, dan itu bisa kita buat SK-nya. EP2 tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving atau pencarian kembali data. Di sini kita buat SOP-nya. Pengumpulannya caranya bagaimana, ya, dari setiap unit sampai ke sekretariat, penyimpanannya ada di mana nih, pengarsipannya, gudang filenya di mana, dan kalau misalkan dibutuhkan lagi, itu pencariannya seperti apa, ya. EP3 tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi. Ya, di sini yang diminta adalah SOP. Ya, SOP dari analisisnya. Analisis ini pasti dilakukan di dalam laporan, ya. Ketika ada program, maka ada laporan. Laporan ini salah satu isinya pasti ada analisis. Nah, sekarang kita ingin tahu cara analisisnya seperti apa. Sehingga dari analisis itu kemudian menjadi informasi yang berguna untuk perbaikan, ya. Biasanya ditelusuri, misalkan akar masalahnya apa, ya. Ya, dari suatu program ketika dia capaiannya kurang atau rendah, maka ini penyebabnya apa? Akar masalahnya apa? Ya, setelah ketemu akar masalah, kita mencari alternatif pemecahan masalah, ya. Dan akhirnya kita kita dapat mencari solusi, ya, itu solusi, ya. Kemudian itulah yang akan menjadi informasi, ya. Rencana apa yang akan nantinya kita bisa tindak lanjuti. EP4 tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi di sini SOP-nya pelaporan itu seperti apa? Jenjang pelaporannya seperti apa? Dari siapa ke siapa dulu? Setelah itu penyebaran informasinya, diseminasinya seperti apa? Siapa yang berkewajiban menginformasikan? Ya. Kemudian pada waktu kapan pertemuan? Ya, misalkan pada waktu pertemuan koordinasi. EP5 dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi. Ya, selalu ada evaluasi dan ditindaklanjuti, ya, terhadap laporan tadi, ya, atau pengelolaan data dan informasinya. Kriteria 141 EP1 ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna pelayanan. Nah, ini memang kita mengadopsi dari rumah sakit, jadi sebenarnya hak dan kewajiban pasien juga ini, ya. Pasti lebih banyak hak daripada kewajiban. EP2 ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban pengguna pelayanan. Di sini bukti yang diminta adalah uang, ya, undangan, absensi, notula, dan gambar dari sosialisasi, ya. EP3 ada kebijakan dan prosedur penyelenggaraan mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna pelayanan. Berarti diminta apa? Di sini diminta SK dan SOP, ya. Gimana pelayanan kita ini sudah mencerminkan hak dan kewajiban. Kriteria 142 EP1 ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan, pemangku jabatan, dan pelaksana kegiatan pelayanan klinis dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Sini aturan itu berarti peraturan, ya. Nah, peraturan internal tadi di EP2
sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan klinik. Ya. Peraturan ini bukan hanya sekedar tata tertib saja, jam dinas jam berapa, pulang jam berapa, tapi juga termasuk sampai mengatur bagaimana seragam, ya, dalam pasal tertentu juga mengatur soal sanksi, ya, itulah yang dimaksud dengan peraturan. Ya. Kriteria 151 EP1 ada penunjukan secara jelas petugas pengelola kontrak kerja atau perjanjian kerjasama PKS. Di sini yang diminta adalah SK, ya, siapa penanggung jawabnya. Bisa secara struktural, misalkan salah satu kepala admin, nah administrasi, ya, jadi itu merupakan juga petugas pengelola kontrak kerja. Nah ini silakan diperjelas di dalam uraian tugasnya, ya. Dengan SK tersebut bisa dibuktikan. EP2 ada dokumen kontrak dan perjanjian kerjasama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sudah jelas. EP3-nya dalam dokumen itu ada kejelasan kegiatan, peran, tanggung jawab pihak masing-masing, personil, kualifikasinya, indikator dan standar kinerja, masa berlaku, dan seterusnya. Ini sebenarnya masih standar, hanya sekarang kebaruannya adalah terletak pada indikator dan standar kinerja. Ya. Inilah yang menjadi hal yang baru di dalam akreditasi, bahwa apa sih yang harus kita sepakati untuk menjadi indikator mutunya antara dua belah pihak. Nantinya itu harus kita terapkan. Kriteria 152 EP1 di sini lebih dijelaskan apa itu indikator pada pihak ketiga, ya, dalam melaksanakan kegiatan, ya. Misalkan pihak ketiga ini adalah laboratorium, harus punya PME, ya, pemeriksaan mutu eksternal, ya. Ini yang harus kita buktikan nanti, ya, dan kita cantumkan di dalam PKS-nya. EP2 dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja. Ya. Jadi di sini kita melakukan monef, ya, oleh pihak kita, ya, terhadap pihak ketiga. EP ketiga itu tindak lanjut hasil monefnya. 161 EP1 ditetapkan penanggung jawab barang inventaris. Siapa yang mengelola ini di klinik, SK-nya mana, ya, atas nama siapa, gitu. EP2 daftar inventaris sarana dan peralatan yang digunakan di klinik. Jadi ini mesti dibuat, ya, secara rapi. Jadi ada indeksnya juga, ya, penomoran, ya, misalkan ini alatnya, ya, peralatannya ada di mana, ya, kita beri kode, ya, di ruang poli, di ruang tindakan, di kantor, ini kodenya beda pasti, ya. EP3 ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan. Di sini yang diminta program, berarti ada 9 bab. Bagaimana memelihara sarana dan peralatan, ya, baik itu medis ataupun non medis. Program ini pasti dibuat 1 tahun sekali, ya, periodenya. EP4 pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dengan program kerja.
Jadi apa yang tadi yang sudah disusun dalam program silakan dilaksanakan ya, sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. EP5 ada tempat penyimpanan atau gudang di sini ya. Gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan ya. Jadi disiapkan salah satu ruang kosong untuk menjadi gudang. EP6 ada program kerja kebersihan lingkungan di klinik. Program ini bisa saja juga dimasukkan atau jadi satu dengan program pemeliharaan ya, ataupun dibuat terpisah ya. Jadi apa saja untuk kebersihan yang diperlukan di lingkungan klinik. EP7 pelaksanaannya sesuai dengan program kerja. EP8 ada program kerja perawatan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. 9 pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan program kerja ya. Apakah ganti olinya ya dilakukan rutin ya. Dan EP10 itu tentang pencatatan dan pelaporan barang inventaris ya. Apakah jumlahnya bertambah ya berkurang, ini nanti dibuktikan ya dengan adanya laporan inventarisasi. Demikianlah untuk penjelasan ya dari bab 1 KMFK ya. Di sini totalnya kita melihat bahwa ada 122 EP ya. Terima kasih.